Selama pandemi COVID-19, selain tenaga kesehatan yang sibuk sebagai garda terdepan, para pekerja yang satu ini juga sibuk di garda terbelakang. Penting bagi Anda menaati protokol kesehatan agar tetap terhindar dari virus, apalagi harus bertemu para pekerja makam sebagai tenaga pamungkas yang dibutuhkan saat korban COVID-19 meninggal dunia. Seperti apa kisah para pekerja makam? Berikut informasinya. Seperti inilah aktivitas Sony Dwi Purnomo, pekerja makam yang bertugas di pemakaman khusus COVID-19 di Surabaya. Kali ini Sony mendapat giliran tugas pada shift kedua. Artinya, siang hingga jelang malam nanti ia akan sibuk menangani segala kegiatan di Taman Pemakaman Umum TPU Babat Jerawat, Surabaya. Saat bertugas menggali lubang sebagai persiapan makam baru, Sony tidak menggunakan APD lengkap. Alat pelindung diri digunakan pekerja makam saat ada jenazah korban COVID-19 yang akan dimakamkan. Selama pandemi corona ini, ia mengaku pernah menguburkan 19 jenazah dalam satu hari. Kita posisi belum selesai pengurukan itu, yang satunya sudah datang. Ya kita turunkan dulu, jadi kita bagi-bagi tugas. Yang penting kita turunkan dulu, kita cepet-cepetan gitu biar terkubur bersamaan gitu, biar nggak menunggu lama. Gitu. 19 ya? Ya 19 sama pagi sampai pagi itu. Bertugas di lokasi pemakaman khusus COVID-19 membuat Sony dan rekan-rekannya khawatir akan kesehatan diri dan keluarga. Pada masa awal ia bahkan tak berani pulang supaya tidak beresiko pada keluarga. Pertama-tama mengurus jenazah ini kan kita sudah mandi ya, sudah bersih gitu, tapi nggak mau pulang tuh nggak berani, takut membawa masian. Tapi berhubung masih disuruh istri pulang nggak apa-apa. Yang penting kan sudah bersih, sudah mandi. Sony tinggal bersama istri di rumah mertua yang tak jauh dari pemakaman. Bersama 20 rekan pekerja makam, mereka bergantian tugas dalam 3 shift selama 24 jam. Hal ini dilakukan supaya tetap dapat membantu penguburan pada jenazah yang datang tengah malam. Seperti yang dialami Ferry, warga Surabaya yang terpaksa memakamkan ayahnya pada pukul 12 malam. Ya, ambulan baru ready sekitar jam 10 sampai setengah 11-an. Gitu, jadi kami disuruh menunggu. Begitu ambulan datang, Bapak sudah disiapkan di peti, petinya masuk ke ambulan lalu dimakamkan. Jadi waktu itu saya masih ingat jam 12 malam baru Bapak dimakamkan. Di Surabaya, lebih dari 800 korban meninggal dunia akibat COVID-19. 300 orang diantaranya dimakamkan di pemakaman khusus Babat Jerawat ini. Penting untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita tak ikut menjadi penyebar virus yang beresiko membuat korban kehilangan nyawa dan bertemu Sony serta rekan-rekannya dalam keadaan terbujur kaku. Rangga Umara, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.